Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Wati Widiawati dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam kesempatan ini, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Statistik Bisnis 1 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SE MM, saya akan memaparkan materi Statistik Bisnis 1. Berikut ini penjelasannya. Pengertian statistik. Menurut Kazmir, statistik didefinisikan sebagai ilmu, seni atau teknik tentang pengumpulan data, penyajian data, analisis data, serta interpretasi dari hasil kesimpulan analisis data tersebut. Sedangkan statistik ekonomi dan bisnis adalah statistik yang penerapan atau aplikasinya digunakan dalam persoalan-persoalan ekonomi dan bisnis. Dalam pengambilan keputusan diperlukan dasar perhitungan atau pedoman yang kuat yang dapat mendukung tindakan manajerial dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan berdasarkan hasil ramalan tentang kondisi masa mendatang. Persoalannya adalah bagaimana agar ramalan itu mendekati benar, sehingga risiko bisa ditekan seminimal mungkin. Perhitungan statistik bisa digunakan untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut dengan lebih sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan. Statistik digolongkan menjadi dua bagian, yaitu statistik deskriptif dan statistik induktif. Statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan atau mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi. Pada intinya, statistik deskriptif akan menggambarkan data sejelas dan sekomunikatif mungkin agar pihak lain dapat dengan mudah memahami karakter datanya. Pada materi dalam statistik deskriptif adalah yang pertama pengumpulan dan pengorganisasian data, yang kedua penyajian data, ketiga ukuran nilai pusat, keempat ukuran letak, kelima pengukuran penyebaran, keenam angka indeks, 7 analisis runtun waktu, dan 8 regresi dan korelasi. Sedangkan untuk statistik induktif adalah bagian statistik yang kegiatannya meliputi menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Hasil kesimpulan tersebut bisa dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan. Materi yang dipelajari dalam statistik induktif yaitu teori probabilitas, distribusi teori, sampel dan distribusi sampel, penaksiran terhadap parameter, dan juga pengujian hipotesis. Data adalah sekumpulan nilai dari suatu fakta atau objek yang dapat dipercaya kebenarannya. Apabila kumpulan nilai tersebut melibatkan semua objek, maka data tersebut data populasi. Sedangkan apabila kumpulan nilai itu berasal dari sebuah anggota dari suatu populasi adalah kumpulan nilai yang melibatkan semua objek, maka data tersebut adalah sampel. Statistik versus statistika. Statistik bukan statistika, ialah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Contohnya statistik penduduk, kelahiran, pendidikan, produksi, pertanian, dan sebagainya. Yang kedua adalah ukuran sebagai wakil dari kumpulan data. Sebagai contoh, rata-rata, median, mode, simpangan buku, ragam, persen, dan sebagainya. Sedangkan untuk parameter, yaitu pengertiannya hampir sama dengan statistik. Perbedaannya hanya terletak pada sumber data yang digunakan. Statistik menggunakan sumber data yang berasal dari sampel, sedangkan parameter menggunakan sumber data yang berasal dari populasi. Yang kedua, statistik digunakan untuk
estimasi nilai dari parameter populasi. Untuk lebih memahami apa itu parameter dan statistik, di sini saya akan memberikan contohnya. Berikut ini contoh kasusnya. Contoh kasus ya di atas yang bisa kita temui tentang kapan kita menggunakan parameter dan kapan kita menggunakan statistik. Contoh dari kasus ini dapat kita tarik kesimpulannya bahwasannya umumnya parameter digunakan jika memungkinkan untuk mengukur semua objek yang akan kita teliti. Biasanya parameter digunakan jika populasi dari objek kajian kita cenderung sedikit. Jika populasi dari objek kajian kita tidak memungkinkan untuk diukur semuanya, kita bisa menggunakan statistik yang hanya memerlukan ukuran sampel untuk bisa mendekati ukuran populasi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua kasus di mana objek kajiannya banyak menggunakan statistik. Kalau dia mengukur seluruh populasi dari objek kajian, maka yang digunakan tetaplah parameter, walau kasus seperti itu sangat jarang juga terjadi. Dapat dua jenis data. Yang pertama, data berdasarkan sumbernya. Yang kedua, data berdasarkan sifatnya. Jika data berdasarkan sumbernya, itu terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari sumber datanya. Jadi, untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data primer ini biasanya diperoleh dari observasi, wawancara, fokus group discussion, dan juga penyebaran. Sedangkan pada data sekunder, data yang didapatkan dari studi-studi sebelumnya. Dari data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal, laporan, buku, dan juga yang lainnya. Sedangkan data yang berdasarkan pada sifatnya itu dibedakan kepada dua jenis. Yang pertama data kualitatif, yang kedua data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data berbentuk selain angka. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis dokumen, FGD, observasi, pemotretan gambar, atau perekam video. Umumnya, data kualitatif pada akhirnya dituangkan dalam bentuk kata per kata, menurut Suratno dan Arsyad pada 1993. Sekalipun data kualitatif tidak berbentuk angka, namun bukan berarti data itu tidak dapat digunakan pada analisis statistik. Sedangkan untuk data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka dan atau bilangan. Data kuantitatif biasanya dijadikan sebagai bahan dasar bagi setiap permasalahan yang bersifat statistik. Data ini umumnya diolah memakai teknik perhitungan matematika. Data kuantitatif diklasifikasikan oleh Siyoto dan Sodik pada 2015 menjadi dua, yaitu data kuantitatif berdasarkan proses atau cara mendapatkannya, dan data kualitatif berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan. Data kuantitatif yang dikelompokkan berdasarkan proses atau cara mendapatkannya juga terbagi lagi atas dua bagian, yaitu data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung. Adapun contoh dari data diskrit, misalnya jumlah anggota LPM penalaran angkatan XX sebanyak 64 orang. Nilai yang diperoleh akan selalu dalam bentuk bilangan bulat, sebab pengambilan data dilakukan dengan cara menghitung. Adapun Suratno dan Arsyad 1993 berpendapat bahwa berbeda kasusnya jika membicarakan pengertian rata-rata. Yang kedua, data kontinum adalah data yang didapatkan dari hasil pengukuran. Nilai dari data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat ataupun bilangan pecahan.
Contoh data kontinum seperti suhu udara di rumah nalar sebesar 31 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu data yang dibedakan berdasarkan waktu pengumpulannya. Di sini ada data berkala, yaitu merupakan data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu. Pengambilan data ini biasanya digunakan untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Kemudian data cross section merupakan data yang diperoleh pada waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kegiatan pada saat itu. Yang ketiga, level pengukuran. Cara umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan data adalah ditentukan oleh 4 macam level pengukuran, yaitu level nominal, ordinal, internal, dan rasio. Dalam statistika terapan, level pengukuran data merupakan faktor penting dalam menentukan prosedur dan juga metode statistika yang digunakan. Jika data kuantitatif yang dikelompokkan berdasarkan pada tipe skala pengukuran yang digunakan, maka terbagi 4. Di antaranya yaitu data nominal, merupakan data yang didapat dengan mengelompokkan objek berdasarkan kategori tertentu. Data nominal ini tidak dapat dianalisis berdasarkan operasi matematis, logika perbandingan, dan sebagainya. Yang kedua, data interval adalah data yang memiliki sifat dari data nominal dan data ordinal. Dan data interval dapat diurutkan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Yang ketiga yaitu data ordinal, merupakan data yang disusun secara berjenjang untuk menunjukkan tingkatan atau urusan data. Data ordinal ini dapat dianalisis dengan logika perbandingan dalam ilmu matematika, namun belum bisa dianalisis menggunakan operasi matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Dan yang terakhir itu rasio, adalah data yang memiliki sifat dari data nominal, data ordinal, dan juga data interval. Itulah penjelasan dari saya tentang materi statistik bisnis 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hadirkan pesona kemuliaan bagi